Shalom guys, ketemu lagi sama aku Marino di channel YouTube aku. Dan hari ini aku mau sharing tentang bagaimana aku sudah mengambil keputusan setelah waktu yang cukup lama ya. Dari 2014 aku sudah nggak melakukan hal ini dan sekarang aku lakukan lagi. 2014 sih, ya kurang lebih segitulah. Aku masih kuliah, lulus 2009, 2010, hampir 10 tahun, 11 atau 10 tahun aku nggak melakukan hal ini, dan ini aku lakukan lagi. Dan kejadiannya sih 3-4 hari yang lalu ya, dan merupakan tantangan yang cukup berat karena mengingat faktor usia dan juga pengen sesuatu yang baru di masa pandemi ini, mencoba sesuatu yang baru, dan kita berharap juga semua segera berakhir untuk masa pandemi corona ini. Dan apa sih, mungkin teman-teman penasaran apa yang aku lakukan dari 9 tahun lalu, 10 tahun lalu aku nggak lakukan. Ya, awalnya aku mau melakukan ini sih sasaran dari teman, karena aku juga takut juga melakukan hal ini. Tapi apa ya, aku sudah mencoba berbagai macam cara untuk menutupi hal ini. Tetapi nggak ada salahnya sih mencoba hal yang baru. Dan masalahnya hal baru ini kalau aku lakukan pasti ada aja teman-teman tuh bikin sesuatu, ngomongin hal yang nggak benar, nggak ngata-ngatain, goda-godain gitu. Tapi ya kalau kita hidup apa kata orang ya, kita nggak akan pernah maju, kita nggak akan pernah tahu sampai level mana kemampuan kita. Dan ya sudah, kemarin waktu ngajak anak-anakku juga, aku pikir sudah sekalian aku juga lah sekalian, tiga-tiganya sudah ngelakuin semua, ya sudah aku lakuin juga terakhir. Dan di dekat rumah sini juga sih, pengen tahu apa. Jadi kemarin itu aku akhirnya mengambil keputusan untuk potong rambut. Yang biasanya aku potong rambut, aku cepakin, aku pendekin. Sekarang benernya mau sekalian treatment juga sih. Jadi sekarang aku botakin, lomposin aja, habisin sekalian. Kalau zaman dulu kan, waktu zaman basket kan, aku rambutnya gini terus. Zaman SMA, SMP, kelas 3 SMA. Wah, kuliah teman-temanku di Mojokerto, terus kuliah di Malang. Ya, potongan rambutku ya hampir setiap saat kayak gini gitu loh. Kecuali waktu yang semester 2, semester 3, semester 4 mulai panjangin sampai smoothin segala pernah. Dan ini enak sih, jadi irit ya, belajar terima keadaan. Udah tua juga, rambut sudah mulai hilang. Tapi nah, kemarin juga sempat dikasih solusi sama temanku di tempat kerjaan, di tempat pelayanan. Temanku kasih saran, oh coba bro, kasih obat dari Israel, bagus itu. Oh iya, aku cuma sepintas selalu ya, oh iya bagus, ada nih di toko online. Ya tapi aku nggak sampai segitunya sih, cuman oh iya enak juga. Tapi pas kemarin potong, si bronya ini juga nawarin, saya ada obat ini nih, vitamin untuk apa, supaya rambut nggak gampang rontok dan juga nungguin. Nah makanya aku sekalian coba aja, kalian treatment biar ya memang nggak instan sih hasilnya, memang harus setiap hari harus telaten, dan nggak mungkin satu bulan, mungkin bisa sampai 2-3 bulan ya lebih. Nah obatnya ini dari Israel sih, made in Israel, distribute by Perico Eastern Oregon MI USA. Nah seperti ini, 1 hari 1 mililiter. Nah aku mau coba sih apakah ini berhasil. Di samping treatment yang lain juga, mungkin faktor gen juga, tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja. Karena ini juga awal aku mau bikin konten yang baru juga, supaya bisa memberkati orang-orang di sekelilingku. Ya memberkati orang nggak harus kita berkelimpahan ya, walaupun di masa kekurangan, dengan segala apa yang kita miliki, apa yang ada aja kita coba berbagi seperti itu. Karena kalau nunggu kita berkelimpahan, kita nggak akan pernah bagi-bagi bro. Bahkan ke orang tua kita, kalau nunggu kita kaya berlimpah-limpah, punya mobil di mana, punya rumah di mana-mana, nggak akan kita bisa membagikan orang tua kita gitu. Dan sekalipun kita punya harta berlimpah, kita nggak pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Bahkan mama kita, ibu kita, mami kita, kalau dia yang lahirin kita sudah berusaha mati-matian pun. Karena apa? Kita sudah berutang nyawa, karena dia sudah melahirkan kita, mengganti popok kita, gendong kita saat kita rewel. Dan kita mungkin sekarang sudah bekerja, sudah punya anak. Apalagi anakku 3 bro, anak 3, bagaimana membesarkan mereka? Wah berat banget. Dan kalau nggak kita berusaha, kita nggak berdoa, dan kita nggak bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih, apa yang sudah orang tua lakukan ke kita, ya nggak akan bisa.
Dan makanya ini momen potong rambut ini otak jadi fresh. Kewajiban-kewajiban yang sempat terbengkalai ini harus segera diselesaikan, yaitu ada konten yang nanti aku preparekan, mungkin aku akan launching di minggu depan, jadi intinya sih bisa memberkati orang sekitar dulu sih. Jadi semakin banyak teman-teman subscribe, semakin besar juga kesempatan aku jadi berkat untuk orang-orang sekitar dan orang-orang yang aku temui. Jadi semakin banyak subscribe, like, pasti akan bersinergi dengan itu sih intinya. Nah, ini ada satu message yang beberapa waktu ini aku memang sempat terngiang-ngiang di pikiranku, karena dulu memang aku kerja di televisi dan ada satu prophet for me dari satu ibu juga almarhum, dia dari Kupang NTT dan masih membekas sekali. Kamu kerja di media ketika itu, ya kerja di media, dan you must get revenge dan hari ini terngiang lagi message itu. Dan di masa pandemi saat ini kan kita banyak stay at home, banyak merefleksikan diri, banyak berdoa, banyak menyendiri kan, maksudnya kita mengisolasi diri kita. Dan saya juga habis ikut seminar webinar tentang medsos. Memang sebelumnya saya sudah melakukan hal ini, cuman ini semakin memperkaya diri kita untuk pengetahuan. Dan memang this is time, saatnya kita do something lah dengan apa yang kita punya. Saya punya skill, saya punya kemampuan, dan saya coba kembangkan aja. Jadi kalian, kalau saya diberkati juga, saya harus bisa jadi berkat kan bagi banyak orang. Dan buat teman-teman saya yang di sono, be patient, sabar, I still remember. Jadi tetap semangat aja, saya juga harus semangat, karena ini juga sebagai orang yang dikasih berkat, kasih talenta, kasih skill, kita harus kembangkan. Saat Tuhan datang, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, pasti terus berjaga-jaga setiap saat, karena dia datang seperti pencuri. Tiba-tiba kita bersiap siaga, berjaga-jaga. Dan ada 2 konten sih yang saya mau bahas nanti, adalah nanti minggu depan aku akan share. Tapi yang satu ini saya mau bantu teman-teman yang pengen belajar gitar. Saya akan coba mengajar lewat YouTube ini, gimana caranya sweet chord yang manis, chord yang asik. Karena guru saya dulu memang ada 2 orang ya yang saya lihat itu, Dani, ini kakak tingkat saya, Dani Setiawan yang masih di Malang sekarang, dan juga Kak Oscar. Memang bukan sebagai guru langsung ngajari begini begitu ya, tapi tipikal saya itu kalau main gitar saya ngelihat dan saya langsung praktek. Saya tipikalnya tuh ngelihat, oh iya gini caranya main, oh gitu. ATM sih, amati, tiru, modifikasi, dan itu juga yang saya lakukan untuk kerja saya dalam ide kreatif saya. Amati, tiru, modifikasi, maksudnya bukan jiplak ya, tapi lebih seperti itu caranya. Oh ya, berhasil sih untuk main gitar. Dan oke, itu aja. Oh ya, saya mau kasih tips juga ya, mumpung saya juga hari ini belum melakukan treatment, mungkin membantu juga bagi teman-teman yang rambutnya kurang. Nah, ini sih disarankan 1 hari 2 tetes ya. Apply 1 ml 2 times a day directly onto the scalp in the hair loss area. Jadi 1 ml 2 kali pemakaian. Nah, ini ada pipetnya, masih ada tulisannya 1 ml. Nah, terus di area sini, saya ada 3 area sih belakangnya ya, kalau semuanya sih. Nah, digosok-gosok gini ya, kita lihat aja lah sambil tayangan ini ada. Jadi selama itu juga nanti kita lihat hasilnya, apakah obat ini bermanfaat, berfaedah ya, sambil itu kita lihat aja. Nah, yang pasti tetap semangat menjalani hari-hari ini. Dan buat teman-teman yang pengen main gitar tapi nggak tahu chordnya gimana, atau chordnya terlalu kaku ya, ayo kita main sama-sama. Dan gitar ini sih aku nggak pernah main lagu sekuler ya. Aku beli gitar ini nggak pernah aku mainkan untuk lagu sekuler. Aku mesti lagu sekuler itu apa kak? Mungkin bagi teman-teman yang tahu, lagu sekuler ya lagu dunia, misalnya lagu Dewa. Aku sih memang tumbuh di tahun anak 90-an sih, aku Dewa banget, Dewa, Sheila on 7 itu gue banget, aku banget itu loh. Karena aku dulu
pencinta itu, cuman karena aku musisi gereja, aku pastor di gereja juga, dan sudah sejak kuliah dididik kalau adalah gitar memang nggak dipakai untuk nyanyi lagu-lagu seperti itu. Aku ada gitar lain sih untuk nyanyi lagu-lagu sekuler, soalnya kan aku juga pelayanan. Cuman ya aku kasih contoh aja ya, maksudnya terserah sih, nggak maksa juga. Cuman kalau aku seperti itu, aku kalau gitar untuk pelayanan ya aku nggak pakai untuk lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekuler misalkan Dewa, Salon Seven gitu. Bukannya itu aku menentang, enggak sih. Cuman apa ya, ibaratnya ini kan gitar buat ibadah gitu loh, gitar buat ibadah. Ya sama lah, kita nggak mungkin pakai pakaian ibadah di tempat-tempat keramaian di mall gitu kan, nggak mungkin. Kita kan menggunakan pakaian ibadah sesuai pada tempatnya. Kita beribadah sesuai pada tempatnya kan, di mana tempatnya untuk beribadah. Kita harus menggunakan itu. Sama gitarnya kan dipakai untuk ibadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya idealisku aja sih, seyogyanya sih ya memang nggak dipakai untuk menyanyikan lagu-lagu patah hati, menyanyikan lagu-lagu ya kalau bernuansa positif dan membangun sih aku rasa nggak masalah sih. Tetapi kalau lagu patah hati tuh kayaknya bukan tempatnya. Dan nah salah satu ini yang menyesal banget aku, kenapa ya, ini waktu Tuhan sih, Glenn Fredly wafat, meninggal dunia, itu sedih banget. Cuman itu salah satu inspiring aku untuk bernyanyi dan bermusik. Nah, satu lagu sekuler Glenn Fredly is okay ya. Ini untuk bocoran aja ya, bocoran bagaimana kita main chord gitar. Aduh aku belum stem lagi. Oke, aku stemnya pakai ini ya, karena di gitarku ini nggak ada tune gitarnya. Gitu main chord manis ya. Untuk lebih lengkapnya nanti aja di episode berikutnya. Oke, gitu aja ya. Jadi pengumumannya sih ya itu sih, aku sudah memberanikan diri, bertekad untuk potong rambut pendek. Oke, itu aja. Komarino pamit ya, bye, God bless you.